Baik Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan ya, mungkin menarik untuk kita renungkan. Man ahsana suhbatal Quran, ahsanallahu suhbatahu. Orang yang bagus hubungan persahabatan dengan Al-Quran, maka Allah pun akan memperbagus hubungannya dengannya. Jadi hubungan kita dengan Al-Quran itu menjadi tanda, menjadi indikator hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, itu sebenarnya itu tanda juga kita dekat dengan Allah. Nah, sederhananya begitu, sederhananya ya. Maka para ulama mengatakan kalau zikir itu adalah tangga untuk mengingat Allah ya. Ibadah itu juga untuk mengingat Allah, maka sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Karena yang dibaca itu adalah kalamnya Allah sendiri. Maka orang yang baik persahabatannya atau suhbatul Qur'annya itu menandakan bahwa Allah juga akan menjaga hubungannya Allah dengan orang itu dengan sebaik-baiknya juga. Maka dalam satu hadis Nabi yang sering kita baca, Iqra'ul Qur'an, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, penolong. Bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat itu istilah yang sering digunakan oleh Nabi ketika ingin menggambarkan betapa hubungan seseorang begitu dekat dengan Al-Quran. Sahib. Tentu kita ingin jadi sahib Quran yang kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Nah, seorang sahabat itu adalah orang yang selalu di mana-mana itu ingat. Kalau perlu itu ya bersama-sama terus. Gak mau ketinggalan, gak mau terpisah. Itu sahabat. Sama kalau kita ingin menjalin bersama dengan Quran, ya seperti itu. Di mana-mana pikiran kita itu ingat Quran. Ya Allah, hari ini saya kayaknya belum baca Quran. Ya Allah, kayaknya saya belum megang Al-Quran. Harus ingat Pak. Kalau sehari tidak baca Quran, rasanya kayak ada yang hilang sesuatu itu. Itulah sahabat. Ya. Bahkan dikatakan suhbatul Quran, ya suhbatu yamtaddu hattal jannah. Persahabatan Al-Quran itu persahabatan yang memanjang perjalanan hingga surga, Pak. Tidak hanya di dunia saja, sampai surga. Itu suhbatul Quran. Maka doa kita kan, Allahumma ja'al Qur'anana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran itu sahabat qarin, sahabat dekat. Wa fil qabri munisa. Di kuburan jadi sahabat juga, Pak, yang menemani kita. Wa fil qiyamati syafi'ah. Di hari kiamat jadi pembela kita, penolong kita. Sampai di surga pun Al-Quran tetap ikut. Yang akan menentukan tinggi rendahnya derajat kita itu nanti Al-Quran di sana. Sebanyak apa kita membaca Quran. Itu sahabat. Itu sahabat sejati Quran itu. Maka sampai surga, Pak. Yang tadu hattal jannah. Persahabatnya sampai surga. Tidak hanya di sini saja, Pak. Sampai surga. Jadi sangat eman kalau kita yang sudah punya hubungan dengan Quran yang baik, sudah biasa baca Quran 1 juz seminggu, tiba-tiba lepas, eman. Kita tidak tahu kapan Allah mengambil kita, Pak. Lalu kalau pas lepasnya, pas Allah ngambil, kita rugi, Pak. Kehilangan sahabat sejati. Ya, rugi. Kita nggak akan tahu. Maka kalau sudah menjadikan diri kita sahabat dengan Quran, terus jaga sahabat itu dengan cara membacanya. Maka Majelis Khatimul Al-Quran ini sesungguhnya untuk itu, Pak, agar kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran yang setia saat setia membaca Quran,
dan menghatamkannya. Kalau hanya membaca mungkin belum, tapi kalau menghatamkan itu bukti jadi sahabat. Karena Quran itu 30 juz, bukan 1 juz, 2 juz atau 1 surah 2 surah. 30 juz. Harus kita khatamkan. Harus kita tengok semuanya. Kita baca semua. Bentuk bukti sahabat kita dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai pikiran, Pak, udah nanti aja ya, jangan Pak ya. Minggu depan aja lah saya tak rajin. Jangan. Kesempatan kita nggak tahu, Pak, apakah akan terulang lagi atau tidak. Suhbah itu suhbatul Quran. Ya. Jadi mohon mudah-mudahan para jamaah yang sudah ikut dalam satu rombongan, satu kelompok grup, jangan sampai lepas. Eman, ya, eman, ya. 1 juz seminggu itu berharga sekali bagi yang belum biasa, berharga sekali. Kalau Pak Udin udah biasa ya 1 juz itu ya, tapi yang belum biasa itu berharga sekali. Kalau sudah dapat 1 juz seminggu, jangan sampai hilang. Ya, syukur bisa nambah, bisa nambah. Jadi itu ya sahabat. Sahabat itu selalu dicari-cari, selalu ingin dekat, nggak ingin lepas, selalu diingat, dibawa kemana-mana. Ya. Kalau perlu bapak-bapak punya mushaf ya, kalau kerja dibawa. Kalau besar kebesaran kecil, gitu ya. Kalau punya kendaraan taruh di kendaraan, gitu ya. Itu bukti kalau kita itu ingin dekat dengan Quran, sekalipun belum sempat baca saat nyupir, gitu kan. Tapi rasanya dekat dengan Quran. Ada satu kisah itu ya dari guru saya. Ini nenek tua, buta. Tentu kalau buta nggak bisa baca langsung ya. Nah, konon ceritanya setiap kali nenek ini sedih, susah, gelisah, dia cari mushaf. Mushafnya jadi pegang saja, dipegang, dicium. Rasa gelisah hilang, itu ya. Saking ada cinta di sana, Pak. Cinta. Ya. Ada hub, ada suhbatul Quran, ada persahabatan dengan Al-Quran. Ya. Saya kira itu, Pak. Ya, singkat. Tapi mudah-mudahan bisa jadi renungan buat kita bersama ya, bahwa menjaga persahabatan itu penting, apalagi sahabat yang bisa menemani kita tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hambanya yang selalu membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.